Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Semangat pagi, 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 pagi. Anak-anak, pada kali ini kita sampai pada pembelajaran 3 di sebuah perubahan energi. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tema 6, energi dan perubahannya, sub 2, perubahan energi. Kalian nanti akan belajar pada menu ayo membaca, ayo menari, ayo berlatih, dan tindak lanjut. Selamat belajar dan simak videonya sampai selesai. Ayo membaca. Minggu lalu, siswa kelas 3 berkunjung ke Waduk Jatiluhur. Waduk tersebut terletak di Purwakarta, Jawa Barat. Murid-murid senang sekali. Hari ini mereka masih membicarakan kegiatan tersebut. Berikut ini percakapan mereka. Selamat pagi teman-teman. Sapa Siti kepada teman-temannya. Selamat pagi juga Siti, sahut teman-teman Siti. Bagaimana kabar kamu Siti? Apakah kamu sudah sembuh? Sudah, terima kasih doanya ya teman-teman. Jawab Siti. Oh ya, bagaimana kunjungan ke Waduk Jatiluhur kemarin? Menyenangkan tidak teman-teman? Sangat menyenangkan, banyak ilmu yang didapat, jawab Edo. Ilmu apa dong? Tanya Siti. Ternyata waduk itu dapat dijadikan pembangkit listrik, jelas Edo. Iya, makanya waduk Jatiluhur itu disebut sebagai waduk untuk PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air, tambah Udin. Mengapa disebut pembangkit listrik tenaga air? Tanya Siti lagi. Karena energi listriknya berasal dari tenaga air. Bagaimana caranya energi air menjadi energi listrik? Siti semakin ingin tahu. Energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik, jelas Udin. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Lani menambahkan. Nah, dari gardu-gardu itulah disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Edo melengkapi. Oh gitu ya. Terima kasih ceritanya ya teman-teman, ujar Siti kepada teman-temannya. Ini adalah gardu-gardunya. Selanjutnya, selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya, seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk, oleh karena itu dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Sekarang coba pikirkan apa akibatnya jika tidak ada listrik. Apa pula akibatnya jika sawah kering? Setelah kalian membaca, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kerjakan di buku tugasmu. 1. Tulislah 2 hal tentang Waduk Jatiluhur yang sudah diketahui. 2. Bagaimana tenaga listrik dihasilkan oleh air dalam waduk? Ceritakan secara singkat. 3. Bagaimana listrik dari PLTA dapat sampai ke rumah-rumah? 4. Apa yang akan terjadi jika air di waduk kering? 5.
Tuliskan 3 masalah yang muncul bila tidak ada listrik. Selamat mengerjakan. Sekarang sampai ayo menari. Sudah pernahkah kalian melakukan menari? Ayo kita menari kembali. Lani mengajak teman-temannya untuk berlatih menari. Kali ini mereka akan berlatih gerak kuat kaki pada tari. Jenis gerakannya hampir sama dengan gerakan sebelumnya. Iringan musiknya lebih cepat sehingga gerakan kaki harus lebih kuat. Lani meletakkan tangan di pinggang. Kemudian kaki diayun mengikuti irama musik yang cepat. Musiknya berirama cepat, kakinya harus diayun lebih kuat. Semakin kuat gerakan pada tarian, semakin besar energi yang dibutuhkan. Bahkan seorang penari dapat mencucurkan keringatnya ketika menari, karena menari menguras energi. Ingat gerakan yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Ayo berlatih menari anak-anak. Gerakan pertama, hitungan 1, letakkan tangan di pinggang. Kedua, ayunkan kaki kanan ke depan. 3, hitungan ketiga, yaitu tangan di pinggang. Hitungan keempat, ayunkan kaki kiri ke depan. Gerakan kedua, tetap 4 hitungan. Hitungan pertama, tangan diletakkan di pinggang. Liukkan badan ke samping kiri. Hitungan kedua, berdiri tegap. Tangan masih di pinggang. Hitungan ketiga, liukkan badan ke kanan. Hitungan keempat, berdiri tegak. Lalu tangan di pinggang. Gerakan ketiga, badan kita luruskan, tangan kita ayun ke depan. Hitungan 1. Hitungan kedua, tangan ditekuk di depan dada. Kedua tangan ditekuk di depan dada, lalu kaki kiri kanan ditekuk. Ya. Selanjutnya hitungan ketiga, tangan di depan lurus, ayunkan tangan ke depan, lurus. Hitungan keempat, tekuk kedua tangan di depan dada, diikuti dengan kaki kanan, kaki kiri. Demikian sampai kita di hitungan keempat, mengulang lagi ke hitungan pertama. Di gerakan pertama, kedua, dan ketiga, lakukan sampai 2 kali hitungan. Selamat mencoba. Saatnya kita berlatih menghitung lamanya waktu. Cara menentukan lamanya suatu kegiatan. Misalnya, pukul 5 Lani bangun tidur, kemudian mandi, berpakaian, dan menyiapkan perlengkapan sekolah. Kegiatan ini dilakukan sampai pukul 06.30. Lama kegiatan tersebut adalah 05.30 dikurangi 05.00. 0 dikurangi 0 yaitu 0, 3 dikurangi 0, 3, 5 dikurangi 5, 0. Jadi lama waktu yang diperlukan Lani adalah 30 menit. Ayah pergi bekerja pukul 07.30. Ayah pulang dari kantor dan sampai di rumah pukul 18.00. Lama ayah bekerja dan waktu yang diperlukan dalam perjalanan adalah caranya 18.00 dikurangi 07.30. Bagaimana caranya? Yaitu kita ambil 1 jam dan diubah menjadi satuan menit. 1 jam sama dengan 60 menit.
0 dikurangi 0 adalah 0. Nah, ini 0 dikurangi 3 tidak bisa. Ambilkan sini, nilainya kan 1 jam. Jadi, 1 ini nilainya 1 jam kalau diubah dalam menit, ini kedudukannya menempati menit, maka 60. 6 diambil 3, hasilnya adalah 3. Selanjutnya 18 ini berubah menjadi 7 karena sudah diambil 1 jam. Jadi 17 dikurangi 7 adalah 10. Atau 7 kurangi 7, 0. 1 dikurangi 0, 10. Jadi kamu bisa menuliskannya 1760 dikurangi 07, 30. Jadi ayah bekerja tadi selama 10 jam 30 menit. Saatnya anak-anak kita berlatih. Berikut ini adalah jadwal kegiatan harian Lani. Berdasarkan tabel berikut, tentukan lamanya masing-masing kegiatan. Anak-anak, selamat belajar dan mengerjakan tugas dengan baik. Anak-anak, tentunya kamu di rumah banyak melakukan kegiatan, baik belajar, membantu ibu memasak, membersihkan rumah. Nah, hitunglah waktu yang kamu butuhkan untuk melakukan kegiatan di rumah. Lakukan penghitungan ini bersama keluargamu. Selamat mencoba. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran 3 pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.